lulus, udah jadi dosen kita. Saya PNS Pemda kan. BEM salah BEM masuk jadi dosen di sini saya. Nah, karena nggak mau lagi di Pemda. Mampu nggak? Belum tentu juga. Kalau dites mungkin nggak lulus. Kalau tes dosen ya. Kalau tes itu semua kita udah. Kalau tes masuk ke Kemendagrinya. Nah ke depan ini kita coba rubah. Makanya sekarang kita susun Permendagri, Pak. Karena kalau peraturan rektor nggak kuat membendung yang dari luar. Kita buat Permendagri. Untuk masuk jadi dosen lebih kita jaga kualitasnya. Baik CPNS maupun pindahan. CPNS kemarin saya sudah ketemu sama Biro SDM. Saya minta nanti harus ada syarat TPA-nya 550 minimal. Pengangkatan pertama. TOEFL-nya minimal juga 550. Untuk pengangkatan pertama ini. Termasuk tahun ini. Ada tahun ini mereka usul kita boleh ngusul maksimal 8 orang. TOEFL juga minimal 550 atau IELTS 6 lah. 6 udah cukup lah Pak ya. 6 itu udah berat kalau IELTS ya. Kalau 6,5 kayaknya untuk luar negeri juga. 6 udah cukup lah kalau untuk kita. Karena sekolah dalam negeri pun 6 itu udah bisa kan. 6 lah minimal. Itu kita jadikan syarat khusus. Selain syarat-syarat yang memang ada CAT dan seterusnya itu. Nah kemarin Pak Karo Islam bilang, kira-kira dapat nggak kita nanti? Ya coba dulu aja. Kalau nggak dapat kan nggak apa-apa, kan masih ada dosen dalam. Kita nggak kurang-kurang banget kalau dosen. Kalau sekarang masih lebih. Nah itu kita entry-nya kita atur baik dari formasi maupun dari sisi kualitas. Kemudian yang pindahan, entry juga tapi pindahan dari udah PNS, pindah dari jabatan lain. Kita turunkan dikit grade-nya. TPA-nya cuma kita minta 500 kalau nggak salah. Ya. TOEFL-nya 500. 500 mah mungkin gampang ya, semua mungkin bisa dapat lah kalau TOEFL. Tapi kalau TPA 500 juga belum tentu ada yang bisa. Kita lebih ringankan, walaupun wanitanya Menpan. Kenapa beda? Karena saya bilang udah tua itu TPA biasanya nggak bisa tinggi. Saya tes S2, TPA Auto Bappenas itu 565 minimal. Termasuk ke luar negeri Bang ya, 565 kalau Auto Bappenas itu. Sekarang kemarin saya tes tahun 2018, saya dapat 534 cuma. Jadi kayaknya otak udah menurun nih, udah umur di atas 50 nih. Nah, saya dari pengalaman itu saya lihat pantas dulu Prof Talizi nggak mau tes TPA, kabur dia. Waktu dia tes TPA pulang dia, nggak mau dia. Karena umur udah mau 70 kok tes TPA. Nah itu kita coba juga. Masuk kita filter Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak semua orang. Karena dosen ini kan penjamin mutu di perguruan tinggi ini. Karena semua bergantung dosen. Mungkin boleh dibilang 80%. Walaupun ada sarana prasarana, anggaran, kurikulum mempengaruhi. Tapi kunci semuanya ada di dosen. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tugas belajar nih. Atau izin belajar. Dulu kita tidak punya peta, Pak, kebutuhan ilmu. Sekarang kita sudah punya peta kebutuhan ilmu di IPDN. Per bidang ilmu dan ranting ilmu. Lagi ngasih materi, sebentar, cek. Nanti aku telepon balik, boleh? Nanti aku telepon balik ya, lagi ngasih materi. Aku telepon balik. Jadi, teman-teman sekalian, begitu saya jadi dekan pertama yang saya hadapi, yang saya temui adalah dosen yang tidak linear bidang ilmunya. Bahasa saya dulu, dia semalam lebih dulu belajar dibanding mahasiswanya atau pelajarnya. Ini masalah kita. Salahnya kapan? Ketika masuk kita tidak filter bidang ilmu. Setelah jadi dosen mau diapakan? Yang kedua, ketika dia belajar, juga kita tidak filter. Izin belajar, dia mengambil ilmu apa? Mana universitas terdekat dan prodinya lebih murah dan lebih mudah, itu dia masukin. Tapi tidak linear dengan ilmu yang dibelajarkan di sini. Itu tantangan kita, Pak. Jadi saya akan buat sesuai dengan nanti peraturan menteri, yang mungkin insya Allah dalam sebulan ke depan jadi. Harmonisasi di Kumham sudah selesai, ya Bang ya? Hari ini kita nggak diminta lagi kan? Udah clear. Yang mau tugas belajar, izin belajar, mesti harus dapat rekomendasi dari dekannya,
lihat bidang ilmu apa yang masih prospek kosong untuk 4 tahun ke depan. Nanti saya dan Pak Sutio akan bahas rencana pengembangan dari bidang ilmu itu, dosen sekarang ada berapa, di jabatan apa dia sekarang, 4 tahun ke depan dia mau jadi apa, dan seterusnya. Nah, kita akan siapkan kanalnya. Tadi sampaikan oleh Pak Warek satu, kita tuh kalau bisa profesor semua nggak apa-apa. Nggak beda dengan formasi jabatan fungsional lain. Yang dibatasi utama cuma 2 orang, atau malah nggak ada sama sekali. Misal di kita pustakawan, di kita nggak boleh ada utama. Utama cuma ada di pustakawan perpusnas gitu. Jadi nggak akan bisa kita pustakawan teman-teman kita naik ke utama di sini. Nah kalau dosen kan nggak. Mau semua jadi profesor, boleh. Nah kita sekarang profesor kita 2031 berapa? Pak Andi yang akan pensiun 7. 8 orang akan sampai 2031. Ya sampai 2031 tuh 8 orang akan hilang. Dosen kita sekarang tinggal berapa belas lagi ya? 18 ya mungkin ya. Berarti tinggal 10, turun jauh, separuh nanti. 2031 kita tinggal separuh dosen kita. Andai tidak ada yang maju lagi. Tapi ini harus kita dorong juga. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, ada teman-teman dosen yang bilang ilmu nggak nyambung. Ini kita tidak kasih formasi. Formasi kita bukan profesor berapa orang, lektor kepala berapa orang, lektor berapa orang, bukan. Tapi kebutuhan bidang ilmu kita. Kemarin ada teman mau masuk doktor dari IPB, bagian budidaya tanaman. Mau ngajar apa di IPDN? Nggak ada mata kuliah kita, nggak ada ilmu itu dikembangkan di sini. Nanti IPDN jadi Institut Pertanian Dalam Negeri dong. Nah, kalau pelatihan non SKS, ekskul itu apa aja, gak apa? Tari burung merak nggak boleh. Kalau ekskul mah apa aja boleh. Tapi kan kalau dosen kan pasti kurikuler, karena berbasis keilmuan dan keterampilan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang masih muda, kemarin mohon maaf saya sebut Pak Ari, baru tamat kalau nggak salah dari doktor manajemen pendidikan. Nggak ada formasi itu. Teknologi pendidikan. Bapak siap-siap kalau mau sampai ke lektor kepala. Kalau peraturan menteri ini keluar nanti Bapak nggak akan bisa naik lektor kepala, lektor. Karena bidang ilmu yang ada. Nah ini harus saya ingatkan pada teman-teman dari sekarang. Kalau mau ngambil S3, tanya ke dekannya minta rekom. Bidang ilmu apa yang masih kosong. So kalau nanti sesuai permen negeri yang baru yang akan keluar, tidak akan bisa naik. Naik dari asisten ahli ke lektor pun udah nggak bisa. Kalau bidang ilmu itu nggak ada. Dari dikti sudah dikunci. Kalau tidak ada formasi bidang ilmu, tidak bisa naik ke jenjang lebih tinggi. Kemarin kita dengan Bu Aksih, mohon maaf saya sebut juga. Beliau minta, udah tanya dikti boleh nggak? Saya kirim surat ke dikti. Dikti bilang nggak boleh. Harus ada sesuai bidang ilmu, linier dengan tulisan, linier dengan pendidikan terakhir. Itu dia balas, alhamdulillah surat kita resmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan terakhirnya harus linier dengan ilmu apa yang mau dikembangkan, begitupun riset dan mengajarnya. Linier dengan itu. Nah itu kita udah dapat jawaban dari dikti, resmi suratnya itu. Nah untuk itu karir Bapak Ibu sekalian direncanakan, ada namanya career plan kan. Career plan itu ada 2, di sisi institusi dan dari sisi pegawai. Dari institusi, nanti akan kita buatkan keputusan tentang rencana pengembangan karir. Bidang ilmu administrasi publik, kita butuh sekian. Yang ada sekian, yang akan ada guru besarnya tahun berapa. Yang akan ada lektor kepalanya tahun berapa. Kita siapkan. Itu career plan dari sisi institusi. Bapak masing-masing orang ingin mengisi itu, rumah-rumah itu. Silakan direncanakan. Oh ini ada nih, guru besar pemerintahan 20 orang kosong. Di prodi ini ada 2, di prodi ini 1, di prodi ini ada 3. Monggo Bapak kejar di prodi itu. Saya mau mengejar ini, formasi ini. Pak butuhnya 3, tapi saya orang ke-7. Nggak bisa. Karena kita butuhnya beban SKS-nya cuma untuk 3 orang. Nggak bisa jadi 7. Kalau 7 Bapak nggak ngajar semua. 1 orang cuma dapat 1 SKS. Tekor. Kita tetap nyusun SKS misalnya 24, berarti ada 2 dosen. Kita nggak pakai 12, kita pakai standar 9. Dia kan sampai 16 maksimal kan? Nah kita anggap 9 untuk pendidikan, sisanya yang 4 itu untuk penelitian dan pengabdian. Nah kita bagi itu 9 ke 16, ada 5 ya, ada 7. 7 itu untuk penelitian dan pengabdian.
Dari situ kita susun jumlah dosen kita. Jadi kalau ditanya kenapa dosen mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah butuh kok cuma 3, karena SKS-nya sekian dikali jumlah rombel, ketemulah jumlah beban dosen dibagi dengan 9. Itu non debatable, Pak. Jadi jumlah beban dosen, formasi dosen itu atau kebutuhan dosen itu tidak ada debatable-nya. Rumusnya sudah matematika, fix statistik rumusnya, bukan statistik, matematika lah. Rumus fix. Nah, tinggal menuju ke mana? Kita buka. Kalau Bapak Ibu ternyata mata kuliah, untuk ilmu pemerintahan, ternyata mau naik ke lektor kepala itu bukan 7, maunya 9. Nah, kalau itu bisa kita kembangkan. Karena itu di rektor bisa menetapkan keputusan rektor untuk rencana pengembangan karir dosen. Rumahnya bisa kita ubah. Kita bisa tambah, kita bahas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pengembangan karir yang mau belajar, dihitung betul rumah apa yang akan saya isi di antara rumah-rumah yang ada di kurikulum IPDN. Karena kita itu akan menghasilkan lulusan. Lulusan itu kualitasnya, kualitas capaiannya adalah CPL. CPL itu cerminannya dituangkan dalam kurikulum. Ya berupa mata kuliah. Maka semua dosen yang ada di sini untuk mencapai CPL melalui kurikulum, melalui mata pelajaran. Maka semua dosen harus berkait dengan mata pelajaran itu bidang ilmunya. Nggak boleh punya bidang ilmu di luar mata pelajaran yang diajarkan di IPDN. Itu pun kita bagi 2. Kalau mata kuliah MKDU, istilah dulu umumnya cuma diajarkan 1 semester, misalnya agama, bahasa Inggris, misalnya kalau 1 semester doang, 1 selesai, berikutnya nggak ada. Atau nanti yang lain-lain, yang nggak terkait bidang ilmu kita secara langsung, itu kita akan ambil dosen tidak tetap dari luar. Jadi nggak usah ngangkat dosen tetap. Karena masalah lagi. Agama ada 1 semester. Semester ganjil. Semester genap ajar apa? Kosong. Masa dosen nganggur? Ayo kita kasih mata kuliah. Mata kuliah apa? Ya apa-apalah. Yang pokoknya ada kaitannya yang umum gitu. Itu juga nggak profesional. Kita membuat model kayak gitu. Nah itu udah kita rancang di kurikulum kita dan di pedoman akademik sudah kita masukkan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian tadi kaitkan pengembangan kompetensi. Saya baru kepikir yang umum untuk semua pegawai, untuk semua dosen itu cuma 2 baru. Pedagogik sama riset. Karena apapun bidang ilmu Bapak Ibu sekalian pasti butuh 2 ini. Pedagogik dan riset. Nah tapi saya nggak tahu nih, bidang-bidang apa lagi yang harus kita berikan. Untuk sertifikasi Pak. Karena kita tuh vokasi. Yang diperlukan bukan sertifikat diklat. Waktu akreditasi ya Bu Gati ya. Bukan sertifikat diklat, tapi sertifikat kompetensi. Nanti kalau kayak kita riset itu sertifikat kompetensi peneliti. Atau sertifikat kompetensi riset ya kalau nggak salah judulnya itu. Nah kita harus punya sertifikat kompetensi. Bukan sertifikat diklat. Nah nanti monggo Bapak Ibu sekalian usulkan apa. Kalau duitnya insya Allah kita cari. Enggak 100% ya 50%. Syukur dapat 80%. Tapi mesti harus kita penuhi. Itu pun ada persentasenya itu di akreditasi itu. Walaupun itu bukan syarat wajib ya, bukan syarat wajib. Nah itu saya sudah minta Pak Gus Toyib diusulkan dan dirancang yang baru saya dapat 2. Sama kebutuhan untuk tenaga kependidikan. Laboran. Terus kita ditanya, karena laboratorium kita tidak ada laborannya. Nah, siapa laborannya? Harus sertifikat kompetensi juga. Kemudian arsiparis, kalau itu kayaknya udah ada semua. Pustakawan, itu ada semua mungkin. Nah jadi banyak dari sisi kompetensi yang harus kita siapkan. Okay. Tahun lalu Bapak Ibu sekalian, ada kita punya sertifikat yang Pak Hadi panggil apa Pak, yang waktu kita dapat gratis itu dari Naker itu. Ya, BNSP, tapi itu sertifikasi untuk SDM. Ya, SDM. Nah, itu saya dapat 2 sertifikat, salah satunya itu adalah sertifikat kompetensi produktivitas. Kalau bahasa kita PNS-nya beban kerja.
kompetensi